Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan sepanjang hari minggu ini Tuhan. Tuhan, Engkau peliharakan, Engkau menuntun kami, Engkau menjagai kami dengan kekuatan kuasa-Mu. Terpujilah Tuhan. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan. Kami mau menyembah, memuliakan Engkau dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan kami mendengar firman-Mu. Lawat setiap kami pagi hari ini, dimanapun kami berada. Biarlah kebenaran firman-Mu mengubah hidup kami, membuat kami semakin bijak, semakin akrab, semakin intim dengan Tuhan, sampai kedatangan Tuhan kali kedua. Terpujilah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tetap semangat karena kita percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan pagi hari ini kembali kita dengar dengan judul saling memiliki dalam keintiman. Firman Tuhan terambil dari Kidung Agung pasal 2, pasal 6 dan pasal 7. Saya ingin bacakan, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Pasal 6 ayat 3. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Pasal 7 ayat 10. Kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Puji Tuhan, luar biasa. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita tentang hubungan yang saling memiliki dalam keintiman. Dan hubungan itu harus kita pelajari seperti apa supaya kekristenan kita menjadi sebuah kekristenan yang semakin hari semakin menyenangkan diri kita dan semakin menyenangkan Tuhan. Semakin kita nikmati dan semakin dinikmati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kata keintiman yang kita bicarakan kali ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan keakraban, karib, rapat, hubungan dalam pergaulan dan persahabatan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang suka dan tertarik kepada istilah intim. Namun yang akan kita bicarakan ini jauh lebih daripada sekedar pemahaman-pemahaman orang di luar sana. Karena keintiman yang akan kita bicarakan ini adalah keintiman yang paling tinggi, paling mulia, kudus dan agung daripada keintiman dalam nafsu kedagingan yang seringkali diumbar oleh manusia. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa hubungan semacam itu hanya gambaran tentang yang sesungguhnya, yaitu keintiman dengan Yesus Kristus. Hubungan spiritual antara jemaat Tuhan dengan Yesus Kristus. Telah saya jelaskan sebelumnya bahwa kitab Kidung Agung adalah kitab yang sangat istimewa. Mengapa istimewa dalam kanon Alkitab? Sebab kitab ini begitu dalam menggambarkan hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Hubungan itu adalah hubungan keintiman. Nah, Bapak Ibu Saudara, sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saat itulah kita terhubung dengan Dia dalam iman. Itulah yang menjadi makna daripada kelahiran baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita menjadi manusia baru yang memiliki kuasa, kemampuan dan hak istimewa untuk terhubung, terkoneksi secara rohani dengan Allah. Dan ini adalah hak yang luar biasa, hak yang istimewa. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 dikatakan setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus
lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Jadi ketika kita percaya kepada Dia, sudah kita dengarkan firman Tuhan, kita menjadi manusia ilahi, manusia rohani, manusia yang lahir dari Allah. Jadi kita terhubung dengan hal-hal yang sifatnya ilahi. Dan keterkoneksian kita dengan Dia adalah di dalam roh kuasanya yang ditaruh dalam diri kita. Yohanes 14 juga mengajarkan kepada kita ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa, Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ada satu hubungan timbal balik antara kita dengan Kristus. Sebagaimana Kristus dengan Bapa di sorga. Ini yang saya maksudkan. Hubungan, keintiman, keakraban. Hubungan yang sifatnya spiritual antara Kristus dengan jemaat. Jauh lebih mulia dan agung daripada hubungan antara suami istri. Gambaran tentang hubungan tersebut dalam Alkitab selalu dijelaskan sesuai dengan maksud dan tujuan tertentu. Hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai hubungan bapa dan anak, digambarkan sebagai kepala dan tubuh, digambarkan sebagai sahabat, digambarkan sebagai pokok, anggur dan ranting-rantingnya, digambarkan sebagai kepala dan anggota-anggota tubuh, digambarkan sebagai suami dan istri, dan juga gambaran mempelai pria dan wanita. Pada prinsipnya, semua gambaran yang dijelaskan dalam Alkitab ini mempertegas tentang hubungan antara Allah dan umatnya yang begitu kuat, begitu akrab, bahkan intim. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahukah kita semua bahwa puncak dari hubungan kasih antara kita dengan Kristus adalah saat kedatangannya kembali. Itulah hari pernikahan antara gereja dengan jemaat. Kenapa sekarang ini manusia banyak menyalahgunakan kekudusan, kemuliaan, dan keagungan pernikahan? Karena iblis sedang menipu manusia sedemikian rupa supaya kehilangan makna, arti, kemuliaan, keagungan, kekudusan daripada hari di mana Kristus dengan jemaatnya berjumpa. Itu hari yang sangat mulia. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua orang yang percaya atau jemaat Tuhan harus menyadari, memahami dengan sungguh tentang status hubungannya dengan Kristus Yesus ini. Jika tidak, saudara akan gagal menjadi mempelainya. Lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, saya ingin menjelaskan kepada setiap kita betapa pentingnya membangun hubungan semakin akrab, semakin intim antara kita dengan Kristus sebagai kepala gereja. Kekristenan adalah sebuah hubungan dengan Allah. Bukan hubungan biasa tetapi keintiman dengan Tuhan. Jika hal ini tidak ditemukan oleh Tuhan dalam kekristenan kita, maka dapat dipastikan bahwa semua bentuk aktivitas gerejawi kita akan menjadi sia-sia. Kekristenan tanpa hubungan akrab, tanpa hubungan intim, tanpa hubungan saling mengenal, saling menyenangkan, saling membahagiakan antar kita dengan Kristus, adalah kekristenan yang palsu. Itulah kekristenan yang hanya bersifat agamawi, upacara-upacara semata-mata. Saya ingin mengajak jemaat Tuhan untuk menemukan esensi kerohaniannya, yakni keintiman saling memiliki dengan Tuhan Yesus dalam 3 hal berikut. Hal ini sangat penting dalam membangun kerohanian kita agar semakin bertumbuh kuat dan akrab dengan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, dalam Kidung Agung 2:16, kekasihku kepunyaanku, kepunyaan dan aku kepunyaan Dia
yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Cinta kasih di dalam tahap ini dimulai dari komitmen dan keyakinan akan status serta posisi mempelai wanita. Saat gadis sulam dirayu oleh seorang pria yang begitu mempesona dengan kemuliaannya dalam pasal 1 ayat 9 sampai pasal 2 ayat 7. Gadis sulam ini justru membayangkan kekasihnya yang adalah seorang gembala dalam pasal 2 ayat 8 sampai 17. Dalam pasal ini seakan-akan ia menyatakan bahwa sudahlah, bagaimanapun engkau merayu aku, sudah ada kekasihku yang menjadi kepunyaanku, dan dia itu walaupun hanya gembala domba, aku ini sudah menjadi milik dia. Menghadapi banyak pengajar Alkitab dalam motivasi dan tujuan-tujuan duniawi dan kepentingan-kepentingan kedagingan, Rasul Paulus mengingatkan bahwa jemaat yang telah ditebus menjadi milik Kristus adalah memiliki status terikat dengan Kristus. Jadi tidak bisa sembarangan jalan dengan siapapun. Bayangkan saudara, kalau saudara sudah terikat dengan satu orang pasangan, bertunangan dengan pasangan, tetapi di luar sana main di mall, kok ada gandengan baru? Wah, itu namanya selingkuh. Ya, perselingkuhan sangat tidak dibenarkan oleh Tuhan. Kenapa? Dalam 2 Korintus 11 ayat 2 katakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kata mempertunangkan diambil dalam bahasa Yunani harmozo. Memiliki makna antara lain untuk bergabung, untuk cocok bersama dan seterusnya. Pertunangan dalam konsep Alkitab adalah hubungan saling mengikat yang tidak mudah dipisahkan dan tetap menjaga keperawanan atau kekudusan masing-masing. Contohnya dalam kisah Yusuf dan Maria, ibu Yesus. Kristus dan jemaat walaupun belum duduk mempelai tetapi sudah terikat dengan perjanjian di mana cinta antara keduanya sudah bertemu dan cocok untuk bersama sampai masa pernikahan. Nah, setiap jemaat harus benar-benar tahu dan yakin akan statusnya sebagai milik Yesus Kristus sebagai tunangannya. Apakah saudara tahu? Apakah sungguh-sungguh saudara menyadari hal ini? Kalau saudara menyadari hal ini, saudara tidak diizinkan sama sekali untuk jalan dengan yang lain. Tidak diizinkan untuk berselingkuh. Karena Tuhan sangat tidak menghendaki umat pilihannya, kepunyaannya yang sangat dikasihnya berpaling dari dia dan memilih untuk berkompromi dengan dunia. Allah kita adalah Allah yang cemburuan. Sebagai mempelai Kristus seharusnya engkau punya komitmen untuk menjaga kesucian hidupmu, supaya ketika Tuhan datang untuk menjemputmu, kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Amin Bapak Ibu. Tuhan sungguh merindukan sebuah kekristenan yang setia. Saya tidak tahu seperti apa kita hidup sebagai orang Kristen. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mari kita bangun keyakinan dalam diri kita bahwa saya ini milik Tuhan. Kekasihku, kepunyaanku, aku kepunyaan dia. Itu hubungan melekat yang tidak bisa terpisahkan lagi. Mau selingkuh tipis-tipis atau selingkuh tebal-tebal, tetap namanya perselingkuhan. Allah sangat membenci. Jadi jemaat Tuhan, pastikan bahwa hidupmu tetap setia kepada Tuhan. Banyak hal yang mempengaruhi pikiran kita. Banyak hal yang mempengaruhi perasaan kita, hati kita, sikap kita, ibadah kita, pelayanan kita yang bersifat kedagingan dan keduniawian. Semakin saudara dekat dengan Tuhan, saudara akan
dituntun oleh roh kebenaran untuk menyadari hal ini. Saya sedang berselingkuh atau tidak sedang berselingkuh? Kalau engkau adalah pria yang benar, saat engkau mulai menggoda seorang gadis yang bukan pasanganmu, di dalam batinmu akan ada teguran. Aku, ini antu pasanganmu, ada istrimu, ada perasaan dak dikduk. Kalau engkau abaikan dak dikduk itu, maka engkau jatuh. Ketika engkau jatuh dan tidak mengaku kepada istrimu, entah itu tipis-tipis atau tebal-tebal, banyak pria menyembunyikan HP-nya dari istrinya. Begitu juga istri. Tidak boleh buka HP pasangan. Dikasih password sedemikian rupa. Kenapa? Ada rahasia di antara kita. Tidak boleh diketahui oleh pasangan. Inilah celah iblis untuk menjatuhkan orang percaya. Tidak terus terang. Dan tidak mendengar suara Roh Kudus dalam batinnya. Dan berikutnya, dak dikduk itu mulai berkurang. Akhirnya saudara terjebak di dalam dosa dan menikmati dosa itu. Bapak Ibu Saudara, pastikan engkau selalu mengumandangkan dalam dirimu, kekasihku, kepunyaanku. Kristus adalah kepunyaanku. Dan aku adalah kepunyaan Kristus. Deklarasikan itu terus-menerus dalam hidupmu. Tahukah saudara kenapa ketika kita menikah dengan pasangan kita, cincin ditaruh di jari manis? Apa artinya? Mengingatkan bahwa engkau sudah menikah. Amin. Ada lagunya itu. Mengaku bujangan. Karena mengaku bujangan padahal nagondoloji ulunna, nacet rambutnya, baru bilang bujangan. Bahaya saudara. Amin. Halo bapak-bapak, saya yakin tidak seperti itu bapak-bapak yang ada di sini. Amin. Apalagi yang nyong-nyong. Amin. Yang kedua, aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Perhatikan baik, kembali kedua kali Sulamit menyatakan siapa kekasihnya. Kekasihku adalah gembala yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Saat itu Sulamit kembali dirayu oleh Salomo, bahkan dibujuk oleh putri-putri Yerusalem agar dia menerima Salomo. Mereka berkata, apa kelebihan kekasihmu, sang gembala itu, dibanding Salomo? Lalu Sulamit menggambarkan kekasihnya itu dalam pasal 5 ayat 10 sampai 15 sebagai kekasih yang sempurna dalam segala hal. Selanjutnya kembali ia menegaskan dalam pasal 6 ayat 2 sampai 3, aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Maksudnya adalah godaan seperti apapun, rayuan sehebat apapun tidak akan mengubah komitmen kesetiaan saya kepada kekasih saya. Saya sudah menjadi milik kepunyaan kekasih saya. Status saya adalah milik seseorang yang spesial di hati saya. Dia jatuh cinta kepada saya dan saya sudah jatuh cinta kepada dia, dan kami mengikat hubungan cinta kasih satu dengan yang lain. Siapa dia saudara? Yesus Kristus. 1 Korintus 3:23 katakan, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Kita milik Kristus. Sulamit menegaskan siapa kekasihnya itu. Yesus Kristus kepunyaanku dan aku kepunyaan Kristus.
Deklarasi daripada Sulamit luar biasa. Jemaat Tuhan harus benar-benar menyadari dengan sungguh siapa yang ada di hatinya. Nah, siapa yang ada di hatimu? Apakah Yesus atau dunia ini? Yesus Kristus atau kepalsuannya, godaannya, pesonanya, dan kenikmatannya yang sesaat? Bapak Ibu, saya sangat yakin pria yang ada di sini yang sudah job gadisnya, dia bilang ini nih. Amin. Berani kok pindah alamat jadi kandat tok mami. Amin. Tidak berani. Atau saudara yang lain yang sudah menikah, coba-coba lirik sana lirik sini. Ya pindah maka saja deh. Itu cewekku di rumah toa mi. Langsung lagi, langsung. Tidak langsing mi, tapi langsung. Drom. Jadi kalau dia pergi pakai mi harum-harum, bergaya mi, cat mi rambutnya. Nah piar to mi jenggotna, kumis. Ini piara baik-baik supaya bisa menggoda cewek baru. Kelihatan maco. Pakai mi baju yang apa itu? Gaya anak muda. Ya toh, tangkis. Mantap. Tapi bukan saudara maksud saya, amin. Bukan penampilan yang menentukan, tapi hati, amin. Kita harus tahu siapa kekasih kita. Kita harus jelas siapa yang ada di hati kita. Jangan sampai kita punya banyak koleksi. Ada yang bilang peternakan. Menternak gadis. Nanti dipilih yang mana yang paling mantap. Salomo 300 istrinya, 700 gundiknya. Bayangkan itu. Nggak puas-puas pi. Nagoda pi yang lain. Sulamit kembali menegaskan. Jangan mau kau goda kak. Saya sudah punya mi. Dan ada yang punya kak. Amin. Amin. Kalau yang satu ini belum ada yang punya. Tapi yang sudah punya jangan memang kau coba-coba. Amin. Walaupun belum ada cincin di jarimu. Apalagi kalau sudah ada cincin di jarinya. Yang memang kau coba-coba. Saya ada cincin. Bukan cincin pernikahan ini. Tapi cincin komitmen cinta kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Pastikan sungguh-sungguh di mana posisimu di dalam Tuhan. Apakah engkau benar-benar memegang teguh keyakinan dan komitmenmu bahwa Yesus Kristus adalah kepunyaanmu. Dalam Lukas 21 ayat 34, jagalah hatimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Dalam kondisi dunia yang semakin menarik, semakin menggiurkan, semakin luar biasa, kita harus terus hati-hati. Kata firman Tuhan, jaga diri. Supaya hati kita jangan syarat dengan pesta pora dan keduniawian, kenikmatan-kenikmatan dunia yang berusaha menarik hati kita keluar dari komitmen kita kepada Tuhan. Gereja telah dilacurkan sedemikian rupa demi kepentingan-kepentingan keduniawian dan ambisi-ambisi kedagingan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, jika gereja hanya menekankan pengajaran tentang hal-hal sementara di hidup ini, seperti makan, minum, pakai, berkat ini, berkat itu, kemakmuran ini, kemakmuran itu, mujizat ini, mujizat itu, pertolongan ini, pertolongan itu, solusi ini, solusi itu, firman Tuhan katakan kita adalah orang yang paling malang. 1 Korintus 15 ayat 19 Yesus jelaskan lewat Rasul Paulus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kenapa? Karena
Tuhan bangkit dari kematian dan naik ke sorga untuk memberikan kepada kita segala bentuk pemberian yang jauh melebihi apapun yang ditawarkan dunia. Apakah itu? Hubungan yang kekal bersama Dia dalam kekekalan. Dibanding dengan dalam kekekalan, apa yang kita nikmati dan dunia berikan kepada kita tidak ada artinya. Rick Warren katakan ini hanya intro, bukan yang sesungguhnya. Hal-hal yang di dunia ini hanya intro sebuah lagu, tetapi bukan lagu yang sesungguhnya. Itulah yang ditawarkan dunia kepada kita. Kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kita, Yohanes 17:24 katakan, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Haleluya, saudara. Tuhan mau supaya kita bersama-sama dengan Dia. Dan inilah hubungan yang kekal itu. Melebihi apapun yang ditawarkan dunia, yang diberikan dunia kepada kita. Efesus 2 ayat 6 katakan, di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Ini jaminan yang luar biasa disediakan Tuhan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, semakin kita berusaha untuk mengenal pasangan kita, kedewasaan hubungan kita pun akan semakin meningkat. Tidak lagi berpusat pada ego kita, tetapi mulai bertumbuh berpusat pada pasangan kita. Pusat hubungan kita bukan lagi pada diri kita, tetapi pada pasangan kita. Dalam hal ini makin kuat dan kokoh hubungan saling secara positif di antara kita. Maka apa yang terjadi, saudara? Hubungan itu akan semakin menyenangkan, semakin menggairahkan, semakin berkualitas. Itulah hubungan kita dengan Kristus yang harus kita terus gairahkan sampai Tuhan datang kembali menjemput kita. Yang terakhir, saudara, kepunyaan kekasihku aku, kepada aku gairahnya tertuju. Pasal 7 ayat 10. Setelah pulang dari kebunnya, Sulamit kembali dirayu oleh Salomo dalam pasal 6 ayat 4 sampai 10 dan pasal 7 ayat 1 sampai 9. Tetapi Sulamit kembali menjawab dengan lebih tegas, kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Kalau ini adalah gereja yang berbicara, kepunyaan Kristus aku, kepunyaan Kristusku aku, kepadaku gairah Kristus tertuju. Pada tahap ini kepemilikan yang begitu erat nampak dalam pernyataan Sulamit ini. Dia tidak lagi berbicara tentang siapa yang memilikinya, tetapi lebih kepada hubungan yang makin melekat dalam kerinduan dan harapan-harapan. Dan harapan apakah itu? Harapan untuk dijemput. Harapan untuk pernikahan. Kegairahan Sulamit menyala-nyala saat dia mendapatkan kegairahan yang kuat dari mempelainya yang masih ada di padang penggembalaan. Tahukah saudara, rohnya yang membuat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat telah berdiam dalam kita, menjadikan kita kediamannya sangat dihasratkan, sangat diinginkan, sangat digairahi oleh Tuhan. Yakobus 4 ayat 5 katakan, jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tuhan sangat berhasrat kepada saudara karena Ia mengasihi saudara. Jika kita beribadah, melayani dan menjalani hidup kita, tapi hati kita ditawan oleh tetek bengek dunia ini, itu namanya selingkuh dari Tuhan. Apa yang membuat engkau selingkuh? Atau siapakah selingkuhan kita? Pekerjaan? Uang, materi, nama, pengakuan, dan sebagainya. Perselingkuhan, apapun tingkatannya, muncul akibat dari pudarnya gairah cinta dalam keluarga. Demikian pula
dalam gereja, gereja melacur karena gairah cinta sudah tidak dijaga dengan sungguh dalam gereja Tuhan. Jemaat Tuhan, jika engkau tidak menjaga gairah cintamu dengan Tuhan, engkau pasti berselingkuh. Engkau menjauh dari Tuhan, perlahan atau cepat, pasti akan membawa engkau jauh dari Tuhan. Perselingkuhan ini seringkali tidak disadari oleh gereja Tuhan. Karena banyak orang berpikir bahwa bersahabat dengan dunia bukan perselingkuhan. Padahal Yakobus pasal 4 ayat 4 katakan apa? Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Kalau engkau terlalu akrab dengan dunia, maka engkau pasti tidak akrab dengan Tuhan. Mungkin itu yang dimaksud TTM. Ada teman tapi mesra. Teman tapi mesra. Kenapa ada TTM? Karena hubunganmu dengan pasanganmu sudah tidak ada gairah, tidak ada cinta lagi. Laki-laki yang sembarangan TTM, panggil-panggil orang sayang, hati-hati sayang, tidak disadari. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Dan Tuhan berkata, tidak setia. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Oh, mari saudara jemaat Tuhan, kita semua, saya juga, kita bersama-sama menjaga kehidupan kita, hati nurani kita. Kita berdoa supaya Roh Kudus menuntun kita, supaya kita tidak terpesona dan terjebak dalam persahabatan dengan dunia. Segala bentuk perselingkuhan di hadapannya adalah kejahatan. Dan Tuhan sangat membenci hal tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kepunyaan kekasihku aku kepadaku gairahnya tertuju, mengandung pengertian bahwa Allah sangat rindu datang menjemput mempelainya. Gairah Tuhan tertuju kepada saudara. Sangat disesalkan apabila Tuhan bergairah kepada saudara, tapi saudara acuh tak acuh. Bayangkan saudara, dalam hari pertunangan atau pernikahan, seorang pria sudah siap-siap di rumahnya atau di salon, dijemput dengan para dayang-dayang, dengan rombongan. Tapi apa yang terjadi? Pasangannya itu belum mandi, belum make up, belum siap-siap. Ini namanya acuh tak acuh, tidak ada keseriusan, tidak ada kesungguhan. Kalau gereja Tuhan dengan Kristus itu selalu terhubung, gereja mengerti apa yang dimaksud oleh Kristus. Terjadi komunikasi yang saling memahami satu dengan yang lain. Tapi kalau gereja itu tidak paham, tidak bisa mendengar suara Tuhan dalam hidupnya, tidak bisa mendengar pesan-pesan Tuhan dalam hidupnya, baik lewat firman Tuhan, lewat suara Tuhan dalam batinnya, orang itu adalah orang bebal. Gereja yang bebal, gereja yang tidak mencintai Tuhan, makanya tidak siap. Kalau saudara perhatikan kembali Matius 25, gereja yang bebal, gereja yang tidak serius, gereja yang tidak sungguh-sungguh, pada akhirnya akan kelihatan dia kehabisan minyak. Apinya padam, gairahnya padam, cintanya padam. Dia berusaha untuk menyalakan kembali, tapi sudah tidak mungkin. Terlambat. Bapak Ibu Saudara, selagi ada kesempatan, hidupkan kembali gairah cintamu kepada Tuhan. Ketika gereja Tuhan semakin intens bebenah diri, semakin intens menghias diri, semakin intens saling berkomunikasi dan membangun hubungan akrab dengan Tuhan,
mempelainya, maka gereja akan siap. Kedatangan Yesus bukan sebagai pencuri baginya. Momentum akhir di mana Tuhan menyatakan kehadirannya adalah saat di mana Dia datang dan mengubah mempelainya menjadi sempurna, layak berdampingan dengan Dia. Yudas 1:14 katakan sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus. Wahyu 1 ayat 7 katakan lihatlah Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata melihat Dia. Dan dengan demikian Efesus 5 ayat 27 katakan dengan demikian pada saat itu Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut dan sebagainya. Jemaat kudus tidak bercela di hadapannya. Nah Bapak Ibu Saudara, seperti apa engkau membangun kekristenan? Semakin melekat dengan Tuhan, semakin menikmati persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana hubunganmu dengan Kristus akhir-akhir ini? Saya sangat yakin bahwa corona ini diizinkan Tuhan untuk membangun kualitas kekristenan, kualitas hubungan dengan Tuhan. Bukan karena pengaruh-pengaruh suasana-suasana alat-alat musik, bukan karena pengaruh keberadaan jemaat yang lain secara korporat kita beribadah bersama-sama. Tidak, tapi antara kita pribadi dengan Tuhan, di ruang pribadi kita, di dalam batin kita. Bagaimana penyembahan saudara dengan Tuhan? Bagaimana hubungan pribadimu dengan Tuhan? Apakah hubunganmu dengan Dia hanya sebatas pengagum atau penikmat berkat dan mujizatnya, atau sekedar ikut-ikutan ke gereja? Apakah hubunganmu dengan Kristus sudah semakin intens, berkualitas dan semakin intim dan makin bergairah? Apakah engkau semakin menikmati persekutuanmu dengan Tuhan? Tahukah saudara, dunia sedang menantikan manifestasi kehadiran Kristus melalui engkau, jemaatnya secara nyata. Jadi gereja harus segera kembali pada esensi hubungannya dengan Allah, yaitu membangun kedalaman hubungan dengan Allah dalam keintiman, dalam keakraban, dalam persekutuan, layaknya hubungan suami istri. Saya berharap bahwa jemaat Tuhan memahami hubunganmu dengan Kristus dengan sungguh-sungguh. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 17, siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Hubungan Kristus dengan kita adalah hubungan paling sakral dan mulia, kudus, bukan hubungan secara daging tetapi secara supranatural. Seperti halnya penyatuan pria dan wanita menjadikannya satu daging, demikian pula penyatuan jemaat Tuhan dengan Kristus menjadikannya satu roh dengan Kristus dalam kekekalan. Dan firman Tuhan tadi kita sudah dengar. Roh yang ditempatkannya di dalam hati kita, diingininya dengan cemburu. Dia berhasrat terus-menerus kepada kita. Dan puncak hubungan itu terjadi saat Yesus datang dan membawa jemaatnya bersanding dengan Dia dalam kemuliaan yang tak ternilai, tak terkatakan, dalam waktu yang tak terbatas, dalam kekekalan selama-lamanya. Pesta pernikahan itulah puncak tujuan kekristenan kita. Bersanding dengan mempelai Kristus Yesus dalam kerajaannya selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara. Terus kobarkan semangat cintamu kepada Tuhan. Baharui komitmen cintamu kepada Tuhan. Deklarasikan bahwa engkau adalah milik Kristus dan Kristus adalah milikmu, kepunyaanmu. Tidak boleh ada yang lain yang masuk di antara celah, dan tidak boleh ada celah di antara kita dengan Kristus. Tuhan segera datang dan Dia tahu kepada siapa Dia akan datang. Tuhan memberkati kita. Amin.